Dalam sejarah panjang peradaban manusia, ada satu pertanyaan yang tak lekang oleh waktu. Apa makna kebesaran jiwa di tengah hiruk-pikuk kekuasaan suara? Di zaman ketika gema kebenaran dapat dilipat oleh mikrofon dan amarah bisa disulap menjadi siasat perjuangan, kita berjumpa pada sosok yang penuh perdebatan, Habib Bahar. Namanya mengundang riak dalam perairan yang tenang. Sosoknya menciptakan jurang antara cinta dan benci, antara pujian dan kecaman. Bagi sebagian, ia adalah singa podium, pemecah belenggu ketakutan yang tak berani diucap. Namun bagi yang lain, ia sekedar lidah yang terlampau tajam, menebas tanpa simpuh, berkata tanpa timbang. Lantas siapa sesungguhnya ia? Dan mengapa kebisingan namanya selalu membelah opini, seakan tak pernah hening dari kontroversi? Habib sebuah gelar yang bukan semata-mata garis keturunan, tapi juga tanda tanggung jawab dari langit. Ia bukan sekedar keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pewaris akhlak, ketenangan, kasih sayang, dan tutur kata yang menyejukkan. Namun disinilah ironi itu bergema, sebab Habib Bahar dikenal bukan karena kelembutan, tapi karena kemarahan, bukan karena adab, tapi karena amukan. Woi pejabat, insaf kalian. Kita menyaksikannya memegang mikrofon seperti memegang obor yang menyala. Kata-katanya seperti peluru, menghantam, menghardik, mencaci. Ia menyebut para pemimpin dengan bahasa yang tak biasa bagi seorang tokoh agama. Ia teriakan kebenaran seperti genderang perang, seolah cinta hanya bisa diraih lewat amarah. Tapi benarkah itu bagian dari perjuangan atau hanya sekedar ego yang menyamar dalam jubah keturunan? Di hadapan lensa kamera, ia adalah gambaran paradoks. Seorang Habib yang mengutip ayat, tetapi juga tak segan menghardik dan memaki. Seorang pemuda yang menyerukan jihad, namun juga terjerat hukum karena kekerasan. Di mata penduduknya itu adalah keberanian, tapi di mata hukum itu adalah pelanggaran. Inilah tragedi zaman, ketika keberanian bercampur dengan hasrat berkuasa, ketika agama diramu dengan narasi kebencian, dan ketika lidah menjadi pedang yang tak pernah berhenti ditebaskan. Filsafat mengajarkan kepada kita tentang keutamaan keseimbangan. Aristoteles menyebutnya golden mean. Kebajikan ada di antara dua ekstrim, bukan pengecut, bukan pula beringas, bukan diam membisu, tapi juga bukan meledak-ledak tanpa kendali. Namun bagaimana jika seseorang tumbuh dalam ruang di mana kebenaran harus diteriakan agar terdengar? Di negeri ini, suara lembut seringkali dikalahkan oleh yang keras. Mungkin dari sinilah Habib Bahar mengambil jalannya, menjadi pengeras suara di tengah kesunyian keadilan. Namun, apakah amarahnya bentuk cinta atau justru luka yang belum selesai? Di balik seruan-seruan kerasnya, ada jiwa yang pernah mengalami penjara, kehilangan kebebasan, dan dikepung oleh prasangka. Mungkin amarah itu bukan semata-mata karena keberanian, melainkan juga karena luka yang belum dipeluk, karena rasa kecewa yang tak pernah punya ruang untuk diredam, karena kebenaran yang ia yakini tak pernah diberi ruang oleh kekuasaan. Tetapi sayangnya, luka yang tak disembuhkan seringkali menjadi racun bagi banyak orang, dan kata-kata yang keluar dari luka lebih sering melukai daripada menyembuhkan. Filsuf Muslim Al-Ghazali pernah berkata bahwa ilmu tanpa akhlak adalah kehancuran dan akhlak tanpa ilmu adalah kesesatan. Maka seorang yang berilmu, apalagi yang membawa nama keturunan Rasulullah, mempunyai beban ganda untuk menimbang kata sebelum melontarkannya, untuk memeluk yang berbeda bukan menghantamnya, untuk menjadi lentera bukan kobaran api yang membakar habis jembatan-jembatan dialog. Habib Bahar dalam banyak momennya gagal menjaga keseimbangan itu. Ia kerap terseret pada gaya retorika yang tidak lagi menyentuh hati, tapi membakar emosi. Kata-kata yang lahir bukan dari zikir, tapi dari gejolak, dari rasa ingin menundukkan, bukan menyatukan. Namun, ia bukan satu-satunya. Banyak dari kita, umat, juga terlena. Kita suka suara keras, kita mendamba pemimpin yang memaki, seolah itu bentuk keberanian. Padahal keberanian sejati adalah ketika seseorang mampu marah tanpa menghina,
mengkritik tanpa mencaci, menegur tanpa merendahkan. Barangkali inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk merenung, bukan sekedar tentang Habib Bahar, tapi tentang bagaimana kita memahami peran seorang ulama, seorang habib, seorang pemuka agama. Apakah cukup hanya dengan berani, ataukah harus ada keseimbangan antara lidah dan hati, antara suara dan jiwa? Mungkin Habib Bahar adalah cermin. Ia adalah refleksi dari kegagalan kita sebagai masyarakat dalam membedakan keberanian dan arogansi. Kita membiarkan panggung dikuasai oleh yang paling lantang, bukan yang paling bijak. Kita beri sorotan kepada orang yang paling kontroversial, bukan kepada yang paling meneduhkan. Dan karena itu, kita pun ikut terperangkap dalam euforia retorika. Kita lupa bahwa Rasulullah membangun peradaban bukan dengan teriakan, tapi dengan pelukan, bukan dengan makian, tapi dengan kasih. Beliau menaklukkan hati, bukan sekedar mengguncang mimbar. Habib Bahar mungkin merasa bahwa ia sedang berjihad, tapi jihad sejati adalah mengendalikan diri. Jihad terbesar, kata Nabi, adalah jihad melawan hawa nafsu, dan tidak ada hawa nafsu yang lebih sulit ditundukkan daripada keinginan untuk merasa benar sendiri. Ketika seseorang merasa bahwa hanya dirinya yang mewakili kebenaran, maka semua yang berbeda dianggap musuh, semua yang diam dianggap pengecut, semua yang lembut dianggap lemah. Padahal dalam kelembutan ada kekuatan yang tak bisa ditandingi, sebagaimana air yang lembut mampu mengkikis batu, sebagaimana senyap mampu menumbuhkan damai. Kini, di tengah berbagai kasus hukum yang membelitnya, Habib Bahar kembali menjadi sorotan, bukan karena kebijaksanaan, tapi karena kontroversi, bukan karena damai, tapi karena kegaduhan. Dan kita bertanya, sampai kapan jubah putih akan ternoda oleh ego yang merah? Sampai kapan gelar Habib menjadi tameng dari kritik yang sah? Sampai kapan kita memaklumi arogansi, hanya karena seseorang membawa nama besar leluhur? Barangkali sudah waktunya kita menegaskan bahwa kesucian garis keturunan tidak pernah membenarkan kekerasan, bahwa darah tidak selalu lebih tinggi daripada akhlak, bahwa lidah yang lembut lebih mencerminkan Nabi daripada suara yang menggelegar. Dan barangkali sudah saatnya pula bagi Habib Bahar untuk merenung lebih dalam, untuk mengambil jarak dari hingar-bingar dan kembali bertanya, apa sebenarnya yang ingin aku perjuangkan? Jika jawabannya adalah Islam, maka Islam tidak membutuhkan suara yang beringas, tapi hati yang teduh. Jika jawabannya adalah umat, maka umat tidak butuh pahlawan yang marah, tapi pemimpin yang sabar. Dalam gelapnya malam, Rasulullah SAW berdoa dengan linang air mata. Ia tidak memaki musuhnya, bahkan mendoakan mereka. Ia tidak membakar jembatan, tapi membangun jalan damai. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan retorika, bukan untuk menyempurnakan panggung, tapi akhlak. Maka kita pun kembali pada pertanyaan awal, apakah kita masih mengenal akhlak itu? Atau kita sudah terlalu tenggelam dalam ilusi perjuangan yang dibalut ego dan amarah? Habib Bahar bukan sekedar sosok, ia adalah simbol dari ketegangan zaman ini, simbol dari betapa mudahnya agama diseret ke medan politik, betapa ringkihnya perbedaan antara semangat dan kesombongan. Tapi di balik semua itu, ia juga manusia yang bisa berubah, bisa belajar, dan bisa kembali jika ia mau, sebab tidak ada manusia yang terlalu hina untuk bertobat, dan tidak ada manusia yang terlalu mulia untuk dikritik. Semoga suatu hari nanti kita akan melihat Habib Bahar bukan sebagai orator yang keras, tapi sebagai guru yang bijak, bukan sebagai singa podium, tapi sebagai pelita yang meneduhkan, bukan sebagai simbol kontroversi, tapi sebagai wujud akhlak yang hidup dalam diri mereka yang mencintai Nabi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap. Dan semoga kita pun sebagai umat lebih bijak memilih siapa yang kita dengar, karena suara yang keras tak selalu benar. Dan kebenaran yang sejati seringkali datang dalam diam.